Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal proyek kelas kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi e-Katalog menggunakan metode RAD untuk meningkatkan kinerja operasional gudang di PT ABC. Proyek kelas ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU. Kami dari kelompok 13 terdiri dari saya sendiri Rahmat Widianto dengan nomor NRP 603221173, kemudian Selin Nisa Saputri dengan nomor NRP 60322211177. Baik, untuk outline yang akan kita bahas, yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud, dan tujuan penelitian, dan diteruskan dengan manfaat penelitian. Setelah itu, kita akan membahas kajian pustaka dan dasar teori. Di sini kita akan membahas sistem informasi, Rapid Application Development, atau yang disingkat dengan RAD, kemudian analisa beban kerja, produktivitas, dan efisiensi. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari studi pendahuluan dan RAD flowchart. Objek penelitian kita dilakukan di PT ABC, di mana PT ABC ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, dan dalam kegiatannya PT ABC ini sudah menggunakan sistem ERP SITS 300, akan tetapi pada pelaksanaannya belum optimal. Belum aktifnya inventory control management menyebabkan data stock tag yang tidak sesuai dengan data fisik di lapangan, yang berakibat banyak barang yang stock out. Nah, dari data stock tag yang dilakukan selama 7 bulan terakhir, diawali dari bulan Juli sampai dengan Januari 2023, kita mendapatkan data bahwasannya data stock tag minus 6 item setiap bulannya. Gitu ya. Kemudian untuk frekuensi yang paling sering minus adalah komoditi susu dan kertas, di mana ini terjadi 4 kali dalam 7 bulan terakhir. Nah, dengan data stok minus tersebut, PT ABC kehilangan atau mengalami kerugian sebesar 18,5 juta dalam kurun waktu 7 bulan. Latar belakang dari hasil data analisa yang kita dapat, kita mencoba membuat analisis. Yang pertama, kita mulai dari proses analisis, di mana kita mendapatkan bahwasannya kebanyakan dari user atau budget holder tidak mengetahui barang apa saja yang disimpan di dalam gudang. Kemudian secara technical analysis, sistem inventory control warehouse masih menggunakan Microsoft Excel sehingga tidak real time. Dari sisi financial analysis, dikarenakan inventory control masih manual, maka rawan terjadi out of stock dan overstock yang berpengaruh pada kinerja warehouse. Kemudian, secara economic analysis, investasi pada sistem SITS 300 ini dirasa oleh manajemen bahwasanya dalam implementasinya masih belum optimal. Kemudian, secara ecological analysis, proses order barang ke warehouse masih menggunakan form manual. Rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana merancang dan mendesain kebutuhan sistem informasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja warehouse dalam pembuatan sistem e-katalog menggunakan metode RAD. Yang kedua, bagaimana mengetahui keberhasilan implementasi sistem e-katalog pada PT ABC. Selanjutnya adalah batasan masalah, yang di sini kita akan menjabarkan dalam 5 poin. Yang pertama, penelitian dilakukan dari tahap desain sampai dengan prototipe sistem informasi e-katalog pada PT ABC. Yang kedua, ruang lingkup identifikasi bisnis proses dan pendesainan sistem dilakukan hanya pada area warehouse. Yang ketiga, proses prototype iteration dibatasi hingga 3 iterasi. Yang keempat, pengambilan data merujuk pada wawancara para pakar atau expert judgment dari masing-masing bagian dan data analisis. Yang kelima, waktu penelitian dilakukan
dari bulan Februari 2023 sampai dengan Mei 2023. Kemudian selanjutnya adalah maksud dan manfaat penelitian. Di sini maksud dan tujuan dari penelitian yang pertama merancang dan membangun sistem e-katalog yang terhubung dengan ERP C300 sebagai database untuk mempermudah pengorderan barang dan inventory control management yang real time. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan implementasi sistem e-katalog di PT ABC. Kemudian manfaat penelitian, yang pertama secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah pada kajian analisis perancangan sistem informasi. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT ABC, baik pada top level manajemen maupun staf PT ABC, dari proses order barang hingga sampai ke gudang, dengan menggunakan sistem elektronik sehingga dapat mempercepat kerja PT ABC serta mempersingkat waktu siklus order barang, meningkatkan sistem inventory control dan paperless. Dalam kajian pustaka ini, yang pertama kita bahas adalah sistem informasi. Sistem informasi yaitu sebuah sistem kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi berisi informasi tentang organisasi dan lingkungan di sekitarnya. 3 kegiatan dasarnya adalah input, pemrosesan, dan output, yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Umpan balik atau output yang dikembalikan kepada kegiatan yang sesuai dalam organisasi tersebut, nantinya akan dievaluasi dan digunakan untuk mempertajam input. Untuk memahami sistem informasi, maka harus memahami lebih luas dimensi organisasi, manajemen, dan teknologi sistem informasi. Untuk membangun suatu sistem yang kompleks secara sistematis dan terintegrasi, dibutuhkan metode-metode pembangunan sistem agar dapat menuntut pembuatnya untuk menghasilkan suatu sistem yang standar. Para ahli mengembangkan metode dalam pembangunan sistem informasi seperti tradisional sistem, yaitu yang pertama sistem development life cycle atau yang dikenal dengan SDLC, kemudian prototype, spiral, dan rapid application development atau RAD, di mana metode-metode ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selanjutnya, untuk presentasi akan diteruskan oleh Ibu Seli Nisa Saputri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode RAD atau Rapid Application Development, atau bisa disebut juga Rapid Prototyping. Ini adalah suatu model proses pembangunan sistem perangkat lunak yang tergolong bertingkat atau disebut incremental. Tahapan-tahapan dalam metodologi RAD ini ada 5. Yang pertama adalah dokumen requirement. Jadi di sini adalah bagaimana kita mengkolek data atau kebutuhan yang akan digunakan untuk pembangunan aplikasi ini. Yang kedua adalah desain, kita mendesain bagaimana aplikasi ini nanti ke depannya akan digunakan. Ketiga adalah development, keempat adalah prototyping, dan yang terakhir adalah deployment testing. Alasan peneliti menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD ada beberapa alasan ya, cukup banyak di sini. Yang pertama adalah sangat berguna apabila kondisi user tidak memahami kebutuhan pengembangan perangkat lunak, karena sering sekali ya user tidak memahami apa kebutuhannya sehingga membuat proses menjadi lebih sulit. Yang kedua adalah pengembangan tidak perlu dilakukan dari awal karena metode Rapid Application Development ini bisa menggunakan resource-resource yang sudah ada. Ini kita juga bisa menggunakan kembali komponen-komponen reusable object. Salah satunya adalah dalam pengaplikasian ini kami menggunakan
sistem software yang sudah ada. Itu hanya berupa extension dari software yang sudah ada, kami buat software lanjutan atau extensionnya seperti itu yang berupa e-katalog. Selanjutnya adalah waktu lebih singkat karena tidak perlu bekerja dari awal, tidak perlu bekerja from scratch gitu ya. Selanjutnya biaya juga lebih rendah. Untuk metode ini juga cocok semua skala ya, mau besar, medium, dan kecil, dan lebih fleksibel. Selanjutnya adalah analisa beban kerja, produktivitas, dan efisiensi. Jadi dalam penelitian ini ada 3 parameter yang kami ukur. Yang pertama adalah produktivitas. Produktivitas sendiri adalah rasio antara volume output terhadap besaran input yang digunakan. Rumusnya adalah productivity sama dengan output dibagi input. Output dapat berupa jumlah, jenis, waktu, sedangkan input dapat berupa man, machine, metode, dan juga uang seperti itu. Selanjutnya adalah analisis beban kerja. Itu merupakan proses mengumpulkan, menghitung, menetapkan volume usaha atau beban kerja, jam kerja, orang, atau man hour untuk menyelesaikan pekerjaan di unit kerja atau divisi tertentu. Rumusnya adalah frekuensi dikali durasi dikali jumlah tenaga kerja. Sedangkan efisien adalah kondisi peningkatan output dengan jumlah input yang tetap membuat sistem menjadi lebih efektif. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan metode penelitian. Untuk memulainya, kami melakukan studi literatur dan juga studi lapangan. Selanjutnya, kami melakukan identifikasi masalah. Di sini ada 4 identifikasi masalah. Yang pertama adalah stok barang kebanyakan tidak diketahui oleh user ya, karena mungkin nature-nya di PT ABC ini adalah turnaround karyawannya cukup tinggi. Masalah yang pertama. Yang kedua adalah sistem ERP belum mengakomodir kebutuhan operational warehouse. Lebih tepatnya ini sistem yang sekarang belum terutilize lebih baik untuk di area warehouse-nya. Yang ketiga, inventory control management masih menggunakan Excel dan tidak real time. Yang keempat adalah proses order barang masih menggunakan manual form dan belum menggunakan elektronik. Tahapan selanjutnya adalah perumusan masalah. Di sini perumusan masalah kita catat sebagai 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana merancang dan mendesain sebuah sistem informasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja warehouse dalam pembuatan sistem e-katalog menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Yang kedua, bagaimana mengetahui keberhasilan implementasi sistem e-katalog pada PT ABC. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di sini ada 2 tujuan penelitian. Yang pertama adalah merancang dan membangun sistem e-katalog yang terhubung dengan ERP Sage 300 atau sistem yang existing sekarang ada di perusahaan PT ABC tersebut sebagai database mempermudah pengorderan barang standar dan inventory control management yang real time. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan implementasi sistem e-katalog pada PT ABC. Untuk tahapan metodologi selanjutnya akan disampaikan di slide berikutnya. Baik, selanjutnya ini adalah lanjutan dari metodologi penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Lanjutan di sini akan mengupas terkait dengan proses Rapid Application Development. Jadi untuk RAD atau Rapid Application Development ini ada 3 fase. Yang pertama adalah fase design, yang kedua adalah fase prototype, yang ketiga adalah fase deployment and testing. Di fase desain tersebut ini terdapat beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah analisa proses bisnis. Analisa proses bisnis ini terbagi menjadi 3, yaitu adalah proses bisnis aktual, proses bisnis e-katalog, dan juga proses bisnis usulan. Selanjutnya, apabila analisa proses bisnis telah dilakukan, lanjut ke validasi proses bisnis tersebut. Lalu menganalisa kebutuhan dan menggunakan pemodelan UML atau Unified Modeling Language.
Di pemodelan UML ini ada 2 tahapan proses lagi. Yang pertama adalah pembuatan use case diagram untuk merancang e-katalog. Yang kedua adalah pembuatan activity diagram untuk pembuatan deployment diagram. Dalam prototype RAD, tahapan selanjutnya itu lebih mengarah terkait dengan konstruksi e-katalog dan integrasi dengan existing system yaitu ERP Sage 300. Selanjutnya untuk fase deployment dan testing, di sini setelah melakukan konstruksi dan integrasi existing system, dilakukanlah penerapan sistem e-katalog. Lalu uji coba sistem e-katalog juga dilakukan by internal project team dulu. Apabila masih belum tidak sesuai, maka kita lakukan uji ulang sampai sesuai dengan harapan project team tersebut. Setelah itu, lalu dilakukanlah user acceptance test. Di sini kami membuka periode percobaan kepada beberapa user gitu ya, untuk mencoba sistem ini apakah sudah sesuai kebutuhan dan apakah ada yang harus ditambahkan gitu. Ya, seperti itu. Setelah UAT selesai, biasanya ada tahap-tahap perbaikan sebelum metodologi ini dianggap selesai. Terima kasih.